Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tantangan Pak Menahem Ali terhadap Scott orang Indonesia mengenai Mekah sama dengan Makoraba. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Terkait dengan tantangan Ustadz Muhammad Ali alias Menahem Ali terhadap saya, dia menantang saya untuk berdebat masalah Mekah Makoraba, maka dengan video singkat ini saya menyatakan siap untuk menerima tantangan Ustadz Muhammad Ali untuk membahas hal ini. Apakah Makoraba sama dengan Mekah atau sebaliknya? Tapi tidak masalah ya. Setelah saya diberitahu oleh rekan-rekan itu menantang saya pikir ini adalah kesempatan yang baik juga bagi saya untuk membuktikan tentang kebenaran apakah Mekah ini sudah ada sebetulnya, apakah Makoraba ini sama dengan Mekah atau tidak. Mari kita lihat nanti di dalam perdebatan. Jadi sekali lagi saya siap untuk menerima tantangan Menahem Ali. Saudara, beberapa hari lalu Menahem Ali menulis tantangan debat untuk Scott orang Indonesia. Dia menulis itu di fitur komunitasnya, mengajak Scott untuk berdebat tentang Makoraba. Nah, waktu saya tahu tentang informasi itu, saya menghubungi Scott di Kir untuk menerima tantangan itu dan menghadapi Menahem Ali dengan kekuatan penuh di dalam perdebatan itu. Sebagai informasi, Scott orang Indonesia adalah murid saya dan saya bersama dengan teman-teman di Kir, baik yang admin maupun para membersnya, mendukung penuh Scott orang Indonesia untuk maju menghadapi Menahem Ali di dalam perdebatan itu. Rupanya, saudara-saudara, Menahem Ali cukup tahu diri untuk harus terus-menerus menolak tantangan saya yang juga terus-menerus saya ajukan kepada dia untuk berdebat dengan saya. Dia memilih untuk mendebat murid saya. Kali ini saya mau menanggapi sebuah tantangan debat. Jadi Pak Menahem Ali ini sedang menantang debat Scott orang Indonesia. Dan akhirnya Scott menanggapi bahwa dia bersedia untuk berdebat dengan Ustadz Menahem Ali ini ya. Mengenai Makoraba adalah Mekah. Jadi Ustadz Menahem Ali ini dia kekeh bahwa Makoraba itu adalah Mekah. Oke, kali ini kami mendukung Scott untuk beradu ilmu dengan Pak Menahem Ali. Benarkah Makoraba adalah Mekah? Lucunya, ketika Pak Menahem Ali sudah ditanggapi oleh Scott dan Scott sudah bersedia untuk tantangan debat, dia bikin acara aneh. Dia meminta supaya Scott itu inbox di Facebooknya dan kemudian suruh ngasih nomor WA-nya Scott supaya dia bisa berbicara dengan Scott. Nah, ini orang mau debat atau mau janjian ngopi, kok pakai minta WA. Nanti kalau sudah dikasih WA, nah, ini minta data pribadi, minta foto, lalu disebarkan seperti Mas Gracia Pelo kemarin. Ada-ada aja mereka ini ya. Saya mendukung, karena Scott ini muridnya Pak Deking Gadas. Kita mau adu ilmu aja ya. Jadi, siapa yang lebih pintar dalam hal ini, membuktikan literatur bahwa Makoraba bukanlah Mekah. Nah, saya punya satu buku. Sebelumnya, jawab dulu dong, itu tantangannya Pak Deking Gadas ya, Ustadz Menahem Ali. Jangan hanya nguber-nguber Scott, ngejar-ngejar Scott aja ya. Oke. Dan saya punya buku ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Islam in Light History. Penulisnya adalah Dr. Rafat Amari, orang Timur Tengah.
Dan di sini ditemukan apa yang ditulis oleh Ptolemeus ya di abad kedua Masehi. Nah, untuk menentukan dengan tepat lokasi Makoraba, para ahli menelaah kota Lathripa yang disebut Ptolemeus terletak pada longitude 71. Lathripa diakui para ilmuwan pada umumnya sebagai kota Yatrib, kota yang telah banyak dicatat dalam berbagai sejarah. Ptolemeus menulis bahwa kota Makoraba terletak pada 7320 longitude, yang berarti sekitar 3 dan sepertiga derajat ke arah timur dari Yatrib. Sedangkan Mekah terletak sebelah barat Yatrib. Ingat ya, Makoraba letaknya itu adalah ke arah dari sepertiga derajat ke arah timur dari Yatrib. Sedangkan Mekah letaknya itu sebelah barat Yatrib. Perlawanan arah kan ya. Jadi itu tidak sama. Dan kemudian dengan begitu Makoraba sudah pasti bukanlah Mekah atau kota manapun yang terletak di daerah sama di mana Mekah kelak dibangun. Makoraba seharusnya terletak di bagian lebih tengah Arabia atau ke arah pantai timur Arabia. Sekarang mari telaah longitude Makoraba. Dari latitude Makoraba kita bisa temukan data lebih banyak tentang lokasi historis Makoraba. Ptolemeus menyatakan bahwa Makoraba bukanlah kota berikut di sebelah selatan Lathripa atau Yatrib, tapi kota ke-6 sebelah selatan. Kota Karna merupakan kota pertama di sebelah selatan Lathripa, dan Makoraba adalah kota ke-6. Karna adalah kota Yaman yang terkenal milik kerajaan Minean yang disebut Strabo. Hal ini penting karena Strabo menerangkan suku-suku utama Arabia Selatan sebagai berikut. Daerah ekstrim negara ini dihuni oleh 4 suku besar, suku Minean, dengan kota terbesar mereka Karna. Setelah itu suku Sabian yang ibu kotanya adalah Mariaba. Ketiga adalah suku Katabanian yang rajanya disebut Tamna. Dan sebelah paling timur adalah suku Katramotitae yang berarti Hadramaut dengan ibu kotanya Sabata. Nah, jadi menurut buku ini, menurut tulisan geografer terkenal Ptolemeus, seorang geografer dari Alexandria, Mesir, dia mengatakan bahwa Makoraba titik koordinatnya beda dengan Mekah. Jadi Makoraba bukan Mekah, beda tempat, Pak. Jadi kalau mau mengklaim bahwa Makoraba adalah Mekah, itu salah alamat, salah peta. Karena peta yang dibuat Ptolemeus itu sangat berbeda. Inilah kerjaan saudara kita sebelah ya. Setelah melihat video dari mereka yang terlihat sangat antusias, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Perlu saya tegaskan di sini setelah saya konfirmasi kepada Pak Ali sendiri via telepon untuk rencana dialog tersebut. Sepertinya di sini ada kesalahpahaman dikit, di mana mereka, yaitu Scott, gurunya Scott Sideki, dan juga Didit Yuli, mungkin mengira ini adalah tantangan debat online. Padahal, tantangan yang diajukan oleh Pak Ali sendiri adalah offline, alias face to face. Makanya Pak Ali menulis sebuah status di kolom komunitas YouTube agar Scott menghubungi Pak Ali via inbox di Facebook untuk konfirmasi rencana dialog tersebut. Sekaligus Pak Ali akan memberikan nomor beliau untuk dihubungi. Karena tidak mungkin dong Pak Ali mempublik nomor HP beliau. Jadi jangan overconfident ya Mas Didit Yuli. Pak Ali menyuruh Scott untuk inbox beliau untuk planning dialog tersebut. Karena kalau nomor Scott tidak ada, terus gimana caranya untuk koordinasi dan konfirmasi planning dialog tersebut? Mikirnya cerdas dikit lah. Pak Deki juga ikut-ikutan overconfident, mengatakan bahwa saya sudah lama menantang Pak Ali tapi tidak ditanggapi. Kenapa Pak Ali tidak merespon tantangan Anda? Karena Pak Ali saya kira levelnya bukan Anda, dan kelas Pak Ali bukan dialog online. Jangankan dengan Pak Menahem Ali, dengan Pak Subandi Sukoco aja udah kabur duluan waktu diajak debat offline. Mungkin masih ingat ini ya Pak Deki ya. Nah, berhubung Pak Deki ini kan ngaku gurunya si Scott, Pak Ali nantang sekaligus kalian berdua lah maju untuk dialog offline atau face to face. Pak Deki bisa langsung menginbox Pak Ali lewat Facebook ya. Dan kami sebagai penyelenggara dialog real sangat welcome dan menunggu konfirmasi dari Anda, bukan keluar-keluar di konten YouTube. Sekali lagi saya tekankan, Pak Ali bukan kelas dialog online seperti Anda. Beliau seorang akademisi yang dialog tidak asal ceplas-ceplos.
Jadi jika Anda punya nyali, silahkan konfirmasi dengan Pak Ali. Dan juga kami dari pihak penyelenggara menunggu Anda. Jelas ya? Nih, jangan-jangan punya alibi jika dialog offline nanti nggak selamat lagi. Saya kira ini alasan basi dan kekanak-kanakan. Karena dalam sejarahnya kami mengadakan dialog lintas agama tidak ada namanya kekerasan fisik bahkan verbal. Karena tentu dilaksanakan dalam ranah akademis. Satu-satunya alasan untuk menolak tantangan dialog offline hanya pada rasa confident yang kurang karena tidak yakin pada pengetahuannya. Sebetulnya sebelum Pak Ali melayangkan tantangan dialog tersebut, ketika beliau membahas Makoraba dari sudut pandang seorang ahli geografi, yakni Claudius Ptolemeus, ini kan membahas Mekah ya, bukan membahas soal akidah Kristen atau yang lain. Tapi kok Kristen yang baperan? Dan karena hal inilah yang menyebabkan Pak Ali melayangkan tantangan dialog tersebut. Dan mengenai topik atau tema yang akan diangkat mengenai apakah Mekah adalah Makoraba, saya akan ulas sedikit ya secara garis besarnya saja, yang nanti tentunya dari semua literasi yang ada akan dijelaskan oleh Pak Ali sendiri. Jadi untuk Scott, Om Deki, Didit, siapin aja bantahan literasinya ya. Baik, mari kita ulas. Yang pertama, dalam dokumen purba, seorang tokoh sejarawan Yunani bernama Diodoros Sikolos dalam Library History Book menyebutkan, kaum yang tinggal di kawasan sekitar teluk dikenal sebagai suku Bani Zomeneis. Mereka mencari makan dengan cara berburu hewan darat dan memakan dagingnya. Dan sebuah bait suci telah didirikan di sana, sangat dikuduskan dan sangat dihormati oleh semua orang Arab. Agatarchides yang juga merupakan tokoh ahli sejarah Yunani, nah ini lebih senior dari Diodoros ya, menyebutkan selanjutnya setelah bagian pantai ini ada teluk yang memanjang ke pedalaman kawasan sejauh tidak kurang dari 500 state. Mereka yang mendiami wilayah di pedalaman kawasan teluk itu disebut kaum Bani Zomeneis dan mereka pemburu hewan darat. Nah, kalau Bani Zomeneis menunjukkan laki-laki ya, sedangkan Bani Zomeneis menunjukkan wanita atau binti. Kira-kira seperti itulah. Jadi, pernyataan antara Diodoros dan Agatarchides saling melengkapi dan mereka berbicara tentang teluk. Nah, apakah kawasan yang dimaksud adalah Teluk Aqaba di wilayah Israel atau Teluk Obur di kawasan Hijaz? Kalau menurut Ptolemy dalam geografi menyebut nama Kopar Ficus yang arti literalnya adalah pelabuhan Kopar. Kopar Ficus selatan dari Koboea Portus atau sekarang disebut Obur Portus, selatan dari Yambia Portus, arah barat laut dari Latripa. Sekali lagi saya ingatkan ya bahwa Latripa itu adalah Yastrib dan juga Madinah. Nah, mari kita lihat petanya. Dari Latripa, jika bergeser ke arah barat, maka akan kita jumpai ada Banu Bari. Dan di sebelah selatannya ada Yambia Portus atau pelabuhan Yambia. Dan jika dilihat dari bagian selatannya lagi, kita dapati Kopar Ficus atau pelabuhan Obur. Kalau dilihat letak geografisnya, kawasan-kawasan ini terletak di antara Latripa dan juga Makoraba. Kalau soal perubahan bahasa ini ada baiknya dijelaskan oleh para ahlinya ya, karena itu bukan ranah saya. Selanjutnya, kedua, istilah Makoraba dalam peta kuno karya Ptolemy merupakan istilah Aram populer era pra-Islam, yakni Makkah Raba, yang bermakna Mekah the Great, yang dikenal di kalangan masyarakat Yahudi Yamanit atau Yahudi Temanim. Wilayah Makkah Raba atau Makoraba ini terletak di selatannya wilayah Yastrib atau Latripa. Dan wilayah Yastrib atau Latripa ini juga terletak di selatannya wilayah Hegra atau Egra, sebagaimana peta kuno karya Ptolemy era pra-Kristen. Ptolemy menyebutkan nama Makoraba, Latripa, dan Egra. Yang ketiga wilayah ini terletak di kawasan Hijaz. Nama wilayah Egra yang terletak di kawasan Hijaz ini juga dibenarkan dalam Targum Onkleos, yang dalam istilah Aramaik tersebut ternyata Onkleos menyebutnya dengan nama Hagra. Nama wilayah Hagra ini juga dibenarkan pula oleh Raf Sadiagaon dengan menyebutnya sebagai wilayah Hijr di kawasan Al-Hijaz. Bila Ptolemy menyebut Egra dalam istilah Yunani, maka Onkleos menyebutnya dengan nama Hagra dalam bahasa Aramaik.
Bila Onkleos menyebutnya Hagra dalam Targum bahasa Aramaik, maka Sadia Gaon menyebutnya dengan nama Hijr yang terletak di kawasan Al-Hijaz. Itulah sebabnya Rabi Sadia Gaon dalam Targum bahasa Aramaik menyebut kawasan tersebut dengan sebutan Hijr Al-Hijaz. Nama Hagra bisa merujuk pada dua kemungkinan. Pertama, Hagra adalah nama lain dari Petra yang terletak di wilayah Yordania. Kedua, Hagra adalah wilayah yang ada di kawasan Sur. Persoalannya, apakah nama lain kawasan Sur itu adalah Al-Hijaz atau Hejaz, sebagaimana yang dipahami oleh Ptolemy dan Rabi Sadia Gaon? Apa batasan wilayah Sur atau wilayah Al-Hijaz itu? Apakah Sur itu kawasan yang berhadapan dengan Mesir? Apakah Al-Hijaz itu juga kawasan yang berhadapan dengan Mesir? Apakah itu kawasan yang ada bukti arkeologisnya? Bila Hagra yang dimaksud dalam Targum Onkleos itu terletak di kawasan Sur dan hanya merujuk pada kawasan semenanjung Sinai atau padang gurun Sinai di Mesir, maka di sana tidak ada bukti arkeologis apapun. Namun, bila yang disebut sebagai wilayah Hagra itu bukan merujuk pada kawasan semenanjung Sinai, tetapi justru merujuk pada kawasan semenanjung Arab atau padang gurun Al-Hijaz di Saudi Arabia, maka di lokasi tersebut ditemukan banyak data arkeologi. Jadi pernyataan Rabi Sadia Gaon yang menyebut Hijr sebagai padanan Hagra yang terletak di kawasan Al-Hijaz ini sepadan dengan bukti peta kuno era pra-Kristen karya Ptolemy. Dengan demikian, Egra yang dimaksud oleh Ptolemy memang berada di semenanjung Arab, yakni Hejaz. Hijr yang dimaksud oleh Rabi Sadia Gaon juga berada di semenanjung Arab, yakni Al-Hijaz. Kedua tokoh ini mewakili era pra-Kristen dan era Islam. Tidak ada satupun tokoh era pra-Kristen yang menyebutkan adanya Egra di kawasan semenanjung Sinai. Itu berarti membuktikan bahwa lokasi Hijr yang dimaksud oleh Sadia Gaon dan lokasi Hagra yang dimaksud oleh Onkleos maksudnya sama, yakni suatu lokasi yang berada di kawasan semenanjung Arab, yakni Al-Hijaz. Yang nama lainnya adalah Sur, kawasan semenanjung Arab atau Arab Saudi, kaya peradaban dan bukti arkeologi, yang berbeda dengan kawasan semenanjung Sinai atau Mesir yang hampa peradaban dan ketiadaan fakta arkeologi. Pada peta kuno tersebut, Ptolemy menyebutkan nama Makoraba yang terletak di kawasan semenanjung Arab, bukan di kawasan semenanjung Sinai. Bila Ptolemy menyebut Makoraba dalam istilah Yunani, maka Onkleos mempertahankan istilah Ibrani atau Mesha untuk menyebut wilayah tersebut, yang sebenarnya wilayah tersebut disebut Makkah Raba, yakni Mekah the Great, dalam tuturan bahasa Aramaik kaum Yahudi Yaman, sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Philip K. Hitti dalam karyanya History of the Arab from the Earliest Times to the Present, New York, The Macmillan Company, 1951. Itulah sebabnya Rabi Sadia Gaon secara gamblang menyebut kawasan tersebut dengan nama Makkah yang terletak di kawasan semenanjung Arabia. Itulah sebabnya rabi-rabi otoritatif yang pernyataannya termaktub dalam kitab Mikroat, Gedolot, maupun Torat Seim seperti Rabi David Kimchi atau Radak, Rabi Bashe bin Asher, dan Rabi bin Ezra tidak menyangkal pernyataan Rabi Sadia Gaon. Overall, saya rasa itu ya kisi-kisi yang bisa saya berikan dikit untuk bahan dialog Anda untuk membantah apakah Mekah itu adalah Makoraba. Dan itu hanya beberapa literatur dari Pak Ali sendiri. Mungkin yang lainnya akan nyusul oleh Pak Ali sendiri. Jadi belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jika saya keluarin di sini semuanya, nanti malah tambah ketakutan dan gak berani dialog offline lagi. Intinya, peta kuno dari Ptolemy ini tidak bisa Anda bantah dengan ukuran pemetaan modern yang sekarang. Ini sama halnya tokoh Dan Gibson yang membantah arah kiblat dengan perhitungan navigasi modern dengan perhitungan zaman dulu. Jika ingin bantah, bantahlah dengan literasi yang mendekati periode tersebut. Jangan membawa literasi dari seorang misionaris pembenci Islam seperti Dr. Rafat Amari, di mana saya kurang lebih mengetahui buku-bukunya mengenai histori Islam yang sangat amat keliru. Salah satunya yang ditampilkan oleh Didit Yuli, literasi Anda tidak ada apa-apanya. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan Muslim
bahwa Mekah telah eksis di zaman Ibrahim alaihissalam. Karena Ptolemy hanya memetakan secara geografis kawasan Makoraba, Latripa, dan sebagainya. Jika Anda menganggap peta kuno milik Ptolemy ini adalah palsu, maka semua peta kuno Ptolemy untuk beberapa kawasan selain semenanjung Arabia semuanya adalah palsu. Adil kan? Justru ironisnya, dalam semua peta Ptolemy tidak ada memperlihatkan adanya bukti keberadaan kota Bethlehem dan Nazaret. Silahkan Anda cari versi peta Ptolemy manapun, sampai salto kiri kanan tidak ada. Padahal Ptolemy hidup di zaman kejayaan-kejayaan Kristen, mulai zaman Bapak Gereja Apostolik akhir sampai era patristik. Miris ya. Satu saja tantangan saya terhadap seluruh apologet Kristen. Tunjukkan saja peta Ptolemy yang memperlihatkan kota Bethlehem dan Nazaret. Satu saja sudah cukup, jangan banyak-banyak. Ntar malah tambah pusing dan darah tingginya kumat. Dan untuk tantangan Pak Menahem Ali terhadap Scott, Deki, atau sekalian Bambang Nurseno sekaligus bertiga masih tetap berlaku. Tinggalkan nomor HP kalian yang bisa dihubungi. Tidak usah panjang kali lebar dibahas online. Toh nanti juga disiarkan secara real time kok. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah melihat otak kafir bodoh itu bagaikan melihat lampu merah. Berhenti, nggak bisa jalan. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.